Hai Besti, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dapur Pesek. Kali ini saya mau berbagi resep nastar keju yang klasik dengan satu resep tapi 3 model, dan cara pembuatan dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Oke guys, langsung saja ke resep dan cara pembuatannya. Oke guys, pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan 150 gram margarin yang terdiri dari Blue Band dan Baker's Milk Anchor, 150 gram butter, 3 butir kuning telur, 1 sachet susu bubuk Denkau atau setara 30 gram ya guys, 50 gram tepung maizena, 60 gram keju cheddar. Cara parutnya tipis-tipis aja ya guys. Dan ini 100 gram gula halus dan 370 gram tepung terigu protein rendah, dan juga sedikit vanilla essence dan garam. Untuk resep lebih lengkapnya bisa dilihat di deskripsi box ya guys. Pertama-tama kita siapkan dulu wadah besarnya. Masukkan margarin, kemudian tambahkan butter. Kemudian lanjut kita aduk margarin dan butternya hanya dengan menggunakan spatula saja ya. Kemudian lanjut aku aduk dengan menggunakan balon wax. Diaduk hanya sampai teksturnya creamy. Oke Besti, dan ini hasilnya. Butter dan margarinnya sudah creamy ya. Lanjut aku masukkan gula halus. Untuk gula halus ini harus kita saring terlebih dahulu agar tidak ada yang menggumpal. Setelah gula halus masuk, lanjut kita mengaduknya lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Setelah gula halusnya tercampur dengan rata, kemudian kita masukkan 3 butir kuning telur dan tambahkan sedikit vanilla essence. Kemudian lanjut kita aduk lagi hingga semuanya tercampur rata, dan jangan sampai mengembang, hanya cukup sampai tercampur rata saja. Kemudian lanjut aku menambahkan keju parut cheddar. Untuk kejunya ini diparut, jangan terlalu ditekan ya. Jadi hanya diparut tipis-tipis saja. Dan masukkan susu bubuk dan tambahkan sejumput garam. Kemudian lanjut kita aduk lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Setelah semuanya tercampur rata, kemudian aku sisihkan dulu. Di sini aku mempersiapkan untuk bahan keringnya. Aku siapkan tepung terigu protein rendah ya. Tambahkan tepung maizena. Kemudian lanjut kita aduknya hingga tepung terigu dan tepung maizenanya tercampur dengan rata. Setelah dirasa cukup tercampur rata, kita masukkan tepung terigu dengan cara disaring terlebih dahulu ya guys. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Kemudian lanjut masukkan lagi sisa terigunya sambil disaring juga. Kemudian aduk lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Di sini aku lanjut menggunakan spatula agar di bagian pinggir-pinggirnya bisa dibersihkan. Di sini kita bisa aduk saja dengan menggunakan spatula sampai teksturnya tidak lengket ya. Nah, di sini kita lihat untuk teksturnya seperti ini ya guys. Saat dipencet, dia tidak lengket lagi, tidak lengket di tangan. Dan untuk adonan ini sudah siap untuk dicetak. Adonan nastar ini aku simpan dulu di lemari pendingin atau di chiller. Dan pastikan plastiknya tertutup dengan rapat agar adonan tidak menjadi keras. Oke Besti, dan ini aku sudah
diamkan adonan selama kurang lebih 1 jam. Dan sekarang aku mau mulai untuk membentuknya. Dan untuk membentuk ini aku menggunakan sendok takar ukuran 5 ml ya guys. Ambil sedikit adonan, taruh di atas sendok takar, kemudian ratakan hingga peres. Kemudian kita lepaskan dari sendok takar. Lanjut kita membentuknya. Untuk yang pertama ini saya mau bikin nastar dengan model klasik ya guys, yaitu bulat-bulat. Adonan yang sudah kita takar tadi kita bulat-bulatkan hingga agak putih seperti ini ya guys. Yang sudah dibulat-bulatkan itu agak putih, dan yang sebelum dibulatkan dia masih kekuning-kuningan. Kita bulat-bulatkan, lalu kita pipihkan. Dan di sini aku memakai selai nanas yang sudah saya timbang dengan cara menggunakan sendok takar ukuran 2,5 mili. Yang ini untuk yang panjang dan ini saya bulat-bulatkan seperti ini. Untuk nastar klasik aku menggunakan yang bulat-bulat kecil, dan untuk yang panjang untuk nastar yang model kerang. Untuk pembuatan nastar klasik, kita pipihkan adonan, lalu kita masukkan selai dengan bulatan yang kecil. Kemudian kita tutup selai dengan adonan nastar hingga semua selainya tertutup. Kemudian kita guling-gulingkan, kita bulatkan. Dan seperti ini jadinya. Kemudian kita bisa taruh di atas loyak dengan dihentakkan sedikit ya guys. Bentukan nastar pertama sudah selesai dengan yang bulat-bulat. Kemudian aku mau ngasih contoh untuk yang model kerang. Di sini aku menggunakan ukuran sendok takar sama, yaitu 5 mili atau 5 gram. Dan ini dengan cara dibulat-bulatkan dulu. Kemudian bulatkan hingga keadaannya memanjang seperti ini. Dengan ujungnya lancip ya guys. Lalu kita tekan-tekan sampai seperti daun bentuknya, seperti ini ya. Kemudian lanjut kita memberi selai yang modelnya yang agak panjang ya guys, selainya. Kemudian kita taruh di bagian tengahnya. Lanjut kita lipat di bagian ujungnya, ketemu ujung. Seperti ini ya guys. Kemudian kita rapatkan untuk di bagian ujungnya dan agak sedikit ditekan ya guys. Nah, seperti ini. Dan di sini untuk membentuknya aku menggunakan garpu dengan cara ditekan menggunakan garpu seperti ini ya guys. Dan seperti ini ya hasilnya. Aku kasih contoh lagi ya guys. Kita ambil adonan, kemudian kita gulung-gulungkan hingga memanjang seperti ini. Di bagian kedua ujungnya itu agak lancip ya guys. Kemudian kita pipihkan seperti ini hingga seperti daun bentuknya. Kemudian lanjut kita memberikan selai yang modelan panjang di atas adonan, di tengah-tengahnya ya guys. Kemudian kita lipat di bagian ujungnya, ujung ketemu ujung yang bagian lancipnya. Kemudian kita akan tekan sedikit saja. Lanjut kita membentuknya dengan menggunakan garpu dengan cara ditekan seperti ini. Dan ini hasilnya. Kemudian lanjut kita bentuk nastar yang berbentuk bunga. Di sini aku menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili. Kita bulat-bulatkan dan kita pipihkan, lalu kita tekan dengan menggunakan cookies cutter. Nah, seperti ini ya guys hasilnya. Untuk tingkat ketebalannya itu sesuai selera ya guys. Kemudian di bagian tengahnya kita agak tekan-tekan seperti ini.
Kemudian kita taruh adonan selai yang bulat bentuknya. Kita taruh di tengahnya, kemudian untuk di bagian pinggir-pinggirnya itu kita agak tekan-tekan ke dalam seperti ini ya guys. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita masukkan ke atas paper cup ukuran kecil ya guys. Dan seperti ini ya hasilnya. Oke guys, aku kasih contoh lagi ya guys. Kita ambil sedikit adonan, kita timbang di sendok takar ukuran 7,5 mili. Kemudian kita ambil dan kita bulat-bulatkan sebentar. Kemudian kita pipihkan dengan tingkat ketebalan sesuai selera. Lanjut kita bentuk dengan menggunakan cookies cutter. Lanjut kita rapihkan untuk bagian pinggir-pinggirnya. Kemudian kita tekan di bagian tengahnya seperti ini ya. Kemudian kita bisa menaruhkan selai. Kemudian di bagian ujungnya kita rapatkan seperti ini, agak sedikit ditekan. Ditekan tipis-tipis saja ya guys. Nah seperti ini. Dan jadi. Dan kita bisa menaruhkan di atas paper cup seperti ini ya guys. Nah seperti ini hasilnya. Oke, kita langsung saja ke proses pemagangannya. Di sini aku menggunakan api bawah dengan suhu 120 derajat Celcius dengan pemanggangan sekitar 25-30 menit ya guys. Sambil kita menunggu nastarnya matang, kita bisa mempersiapkan untuk bahan olesannya. Di sini saya menggunakan 3 butir kuning telur. Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan air dan aku tambahkan sekitar 3 tetes pewarna kuning telur atau sesuai selera saja ya guys. Kemudian kita kocok lepas, kita aduk sampai merata. Kemudian lanjut aku saring agar teksturnya lebih halus ya guys. Dan siap untuk digunakan. Oke guys, dan ini adonan nastarnya sudah matang ya guys. Setelah saya panggang selama kurang lebih 30 menit. Sebelum nastar ini saya olesi, saya biarkan hingga dingin dulu ya guys. Setelah adonan dingin, lanjut kita bisa mengolesinya satu persatu. Dan ini salah satu tipsnya, yaitu jika olesan pertama kuning telur hanya ditambah dengan air putih saja tanpa ada tambahan minyak goreng ataupun susu kental manis. Lanjut mengolesi untuk nastar yang model bunga. Kita tambahkan olesan telur agar lebih mempercantik tampilannya guys. Oke guys, dan ini hasilnya untuk olesan pertama. Dan untuk olesan kedua kita bisa menambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan tambahkan 1 sendok makan susu kental manis. Lanjut diaduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Dan lanjut bisa diolesi ke seluruh permukaan nastar seperti ini. Oke guys, dan ini sudah selesai semua dengan 2 kali pengolesan kuning telur. Dan hasilnya seperti ini. Setelah diolesi dengan kuning telur, kita bisa mengovennya di suhu 120 derajat Celcius dengan api bawah selama cukup 5-10 menit saja ya guys. Dan ini baru keluar dari oven ya guys. Lagi panas-panas seperti ini, kita bisa mengibas-ngibaskannya dengan menggunakan tisu seperti ini ya guys. Tujuannya agar lebih mengkilap. Oke guys, dan ini hasilnya. Satu resep bisa menghasilkan 3 model nastar. Itu model klasik, bulat-bulat, model kerang, dan model bunga. Untuk teksturnya, nastar ini sangat ngeprul ya guys. Manisnya pas dan lembut. Untuk kuning telurnya itu tidak gampang rontok ya guys. Oke bestie, demikian video tutorial nastar dengan 3 bentuk ala dapur pesek. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe
video dan channel YouTube Dapur Pesek. Dan tekan juga tombol loncengnya agar tidak tertinggal video terbaru dari Dapur Pesek. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum.